di rumah, satu Devia punya, tapi karena Devia tiap jam 7.30 sudah harus berangkat ke New Life karena dia bantu pelayanan sebagai singers di New Life Community Church, sehingga dia sudah pergi pagi. Nah, sehingga kalau saya harus ke tempat lain, otomatis yaitu harus mencari tumpangan karena Ibu Sarah harus bawa mobil yang satu ke New Life Community Church. Sehingga ya waktu Ibu Ingrid telepon, saya bilang, Bu, persoalannya masalahnya begini gitu, tapi jangan sampai merepotkan lah. Tapi ya terima kasih karena Bapak Ibu bersedia untuk jemput, ngantar lagi Pak Setia hari ini. Terima kasih untuk kebaikan hatinya menjemput saya dan bisa hadir di sini, bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan sekali lagi doa kita bersama, firman Tuhan hari ini jadi berkat, menguatkan kita semua. Ya, Bapak Ibu, mulai dari kira-kira beberapa bulan ini saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia. PowerPoint saya sebagai translation dalam bahasa Inggris karena di New Life Community Church Indonesia biasanya ada pasangan-pasangan yang datang, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia karena suaminya orang sini dan sebagainya, sehingga dulu saya ketik, saya translate, kemudian saya ketik, tapi sekarang saya masukkan ke PowerPoint, sehingga kalau pagi ini juga ada di antara Bapak Ibu yang sudah lupa bahasa Indonesia bisa lihat ke atas, itu ada translate-nya bahasa Inggris. Tapi kalau masih lancar bahasa Indonesia bisa dengar langsung di sini. Kalau udah nggak ngerti bisa ada di situ, sekaligus ada poin-poinnya di situ tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, Bapak Ibu, topik yang diberikan kepada saya hari ini cukup menarik menurut saya. Bagaimana mengenal kehendak Tuhan, atau dengan kata lain, tahukah kau akan kehendak Tuhan? Atau bahasa lainnya, bagaimana caranya supaya saya bisa tahu mendengar suara Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya? Nah, bagi saya topik mencari kehendak Tuhan atau bagaimana mengerti kehendak Tuhan adalah topik menarik, tapi harus diakui seringkali menimbulkan kontroversi juga. Banyak isu pertanyaan di balik topik ini. Dan yang sudah pasti topik ini biasanya disampaikan dalam bentuk ceramah, dalam bentuk seminar, dalam bentuk diskusi tanya jawab, sehingga ya mungkin khotbahnya 1,5 jam, habis itu ada ruang tanya jawab, jadi Bapak Ibu bisa tanya jawab, jadi ya 2 jam, 2,5 jam hari ini, gak apa-apa kan? Boleh ya? Konsekuen kasih tema bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Oke. Bapak Ibu, penting, kontroversi. Kenapa? Karena menurut saya topik ini paling banyak diignore oleh banyak orang, khususnya oleh orang percaya. Disepelekan oleh mungkin sebagian besar dari kita, sebagian besar dari orang percaya. Paling tidak dalam pengalaman pelayanan dan dalam hidup saya pribadi, ada yang saya lihat ada 2 ekstrim seputar topik ini. Ekstrim pertama yang saya lihat adalah penafsiran atau penerapan yang berlebihan, bahkan menyesatkan, boleh dikatakan non-biblical jadinya. Misalnya, contoh praktis, ada satu persekutuan di kota Manado yang sangat banyak pengikutnya, dan mereka punya konsep, yaitu tadi, kita harus tanya kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi aplikasinya begini, tiap dia bangun pagi, dia tanya Tuhan, Tuhan saya ini harus ke pasar atau enggak? Terus nanti dia bilang, oh ya Tuhan suruh saya ke pasar, pergi. Terus dia tanya, Tuhan pasar mana yang Engkau mau saya pergi? Habis sudah sampai di pasar, oh kamu harus pergi yang pasar di sana. Terus Tuhan, bisa nggak Tuhan kasih tahu apa yang harus saya beli hari ini? Terus Tuhan bilang misalnya, kamu beli tomat, beli lombok, beli sayur kangkung, beli ini. Nanti dia nggak berhenti sampai di situ, dia tanya waktu dia udah sampai ke tempat tomat, ini betul nih serius, bukan main-main. Ada satu persekutuan di sana. Sampai ke tempat tomat dia tanya, Tuhan, ini tomatnya saya beli berapa kilo? Hari ini 1 kilo atau 2 kilo? Terus saya tambah. Untung dia nggak nanya terakhir, Tuhan, ini tomatnya saya bayar atau enggak? Iya kan? Dan soalnya pertanyaannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada satu gereja di kota Manado juga, nama gerejanya itu adalah Suara Roh Kudus. Jadi GSRK, Gereja Suara Roh Kudus. Nah ekstrimnya, kalau misalnya pendetanya berdiri kayak saya begini, terus dia bilang, saudara-saudara, hari ini Tuhan bicara sama saya, tidak ada khotbah. Udah, amin, pulang semuanya. Karena gereja Suara Roh Kudus. Tapi kalau pendetanya bilang, saudara-saudara, hari ini Tuhan bicara sama saya, ada 3-4 orang yang akan berkhotbah. Udah, 3-4 orang berkhotbah, ya udah 3-4 jam gerejanya. Karena semua berkhotbah, tergantung Suara Roh Kudus. Itu yang saya katakan ekstrim pertama. Tapi ada ekstrim kedua, Bapak Ibu, adalah kelompok orang yang menyepelekan topik ini. Diignore. Dalam kehidupannya sebagai orang percaya sama sekali tidak pernah ada waktu untuk mendengar suara Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan tidak pernah tanya Tuhan.
Hidupnya sebagai orang percaya berjalan begitu saja. Bahkan kadang-kadang dia tanya, apa sih tanya Tuhan itu? Apa maksudnya bertanya kepada Tuhan? Apa maksudnya mendengarkan suara Tuhan? Nah, pertanyaannya untuk kita sebelum kita masuk lebih jauh dalam topik ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua berada dalam posisi yang mana? Menurut kita, apa faedahnya topik ini? Apa perlunya kita mengetahui kehendak Tuhan? Untuk apa? Atau dalam rangka apa mencari kehendak Tuhan? Apalagi mendengar suara Tuhan? Bisakah? Atau perlukah? Itu pertanyaan untuk kita semua sebelum kita bicara lebih jauh tentunya. Sehingga Bapak Ibu yang bisa tahu, Bapak Ibu saya ini berada pada posisi mana? Paling tidak dalam dua ekstrim tadi. Dan sekali lagi menurut saya topik ini penting, baik itu dalam hidup kita secara pribadi sebagai orang percaya, dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan kita, bahkan sebagai gereja Tuhan. Topik ini akan menjadi penting, sangat tergantung bagaimana Bapak Ibu dan saya, bagaimana gereja kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, sangat tergantung pada konsep, pada pemahaman kita tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Siapa atau apakah gereja ini di hadapan Tuhan? Dengan kata lain, siapa yang disebut sebagai orang percaya? Siapa itu orang Kristen? Siapa itu gereja atau apa itu gereja? Sehingga mengerti lebih jauh topik bagaimana mengerti kehendak Tuhan, bagaimana mendengar suara Tuhan, dan untuk menjadikan topik ini penting atau tidak dalam hidup kita juga dalam gereja kita. Sekali lagi, kita harus mengerti satu hal yang menurut saya basic, paling mendasar, yaitu apa? Saya ini siapa? Dan Tuhan itu siapa? Sekarang Bapak Ibu, bicara soal siapa kita, paling tidak menurut saya ada 3 analogi. Kalau mau 4 bisa, paling tidak ada 3 analogi yang sering dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan siapa saya di hadapan Tuhan. Yang pertama kita sudah tahu, siapa? Kita anak. Dia bapak kita, betul? Ini analogi pertama, yang paling familiar, paling sering. Apalagi yang kedua, Yesaya 50 dan juga dalam beberapa bagian firman Tuhan yang lain. Kita ini murid. Dia adalah Tuhan, dia adalah guru kita. Apalagi kita ini domba. Dia gembala kita dombanya. Kalau mau jadi 4, Rasul Paulus juga pernah menganalogikan orang percaya sebagai seorang olahragawan. Boleh ditebak sebagai gereja itu seperti tim olahraga atau orang Kristen sebagai seorang olahragawan. Nah, pertanyaan untuk kita sehubungan dengan analogi ini atau status kita yang seringkali dipakai oleh Tuhan adalah, sekali lagi ini basic untuk bisa lebih jauh mengerti soal penting atau tidak mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaan buat kita, sebagai anak, dia bapak, saya anak. Perlukah, pentingkah saya mendengar suara bapak saya? 1. Bagaimana kalau saya tidak mendengar dan saya tidak berjalan seperti yang bapak saya katakan? Sekarang sebagai murid, bagaimana kalau murid tidak mendengar perintah guru? Bagaimana kalau murid hadir di kelas dan tidak pernah mau mendengar suara gurunya? Bu Sarah selalu peringatkan anak-anak, ingat mama juga pernah jadi guru ya. Dan guru itu paling senang sama anak yang dengar-dengaran. Guru paling gak suka kalau anak ribut di kelas, guru ngomong, tidak mau dengar. Ada Bapak Ibu sendiri, guru. Dan biasanya kalau udah gak dengar-dengar, udah ribut, udah pelit, udah dinilai. Mau bagus pun nilainya kadang-kadang dikasih jelek. Karena apa? Ribut, gak pernah duduk diam, gak pernah mendengar suara. Domba, sebagai seekor domba di hadapan gembala, apa yang paling penting bagi domba? Domba adalah lambang dari binatang yang bodoh, yang hanya bisa ke tempat yang bagus kalau dia mendengar suara dari gembala. Domba itu bisa selamat, bisa mendapatkan rumput hijau, Mazmur 23, hanya dengan satu cara, dengar suara gembala dan ikutin kata gembala. Sebagai seorang tim olahragawan, apa konsekuensinya kalau kita tidak mendengar kata-kata dari coach kita? Bapak Ibu semua tahu. Sehingga ini analogi simple, analogi yang sederhana tapi sangat mendasar. Mau belajar soal topik mengerti kehendak Tuhan, harus tahu saya ini siapa. Tuhan itu siapa? Oke, saya anak, kita semua percaya. Maukah dengar? Pentingkah? Perlukah saya mendengar suara bapak saya? Sebagai murid, kalau saya tidak mendengar, apa konsekuensinya? Saya ingat dulu pernah di Makassar, bapak saya kasih masuk tim voli. Tim volinya nama Garuda Laut, itu Pertamina punya dan tim nomor 1 di Makassar, selalu menang. Diajar paling mendasar, passing atas, passing bawah kan. Dan kalau saya nggak dengar sekali,
dia angkat bola, pok, di smash. Kali oke, dengar ya, semua dengar. Saya salah melakukan, tidak seperti angkat bola, pok. Habis itu saya bilang, dan stop, ngapain saya ikut olahraga ini, kena bola terus. Kena bola terus. Tapi saya pulang, bapak saya bilang, nggak denger-dengeran sih, nggak denger sama coachnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Poin berikut yang saya mengerti dengan analogi ini secara praktis adalah, sebagai anak, murid, atau olahragawan, ada semacam aturan baku yang sebenarnya tidak perlu dikasih tahu, kita semua udah tahu. Betul ya? Sebagai anak di rumah kan ada yang kita sudah tahu, bapak saya kasih tahu gini-gini, ini nggak boleh. Di sekolah juga. Paling tidak, yang kita sudah tahu nggak perlu tanya lagi. Masa kita tanya lagi sama guru, Pak, saya ini besok datangnya jam berapa? Atau, Pak Guru, saya ini boleh terlambat atau enggak? Itu kan nggak nanya lagi, itu baku. Ya kan? Sebagai tim olahraga misalnya, tim basket, dia sudah tahu semua, misalnya pemain NBA, dia sudah tahu semua, dia tahu cara bermain, dia tahu caranya dribble bola, dia tahu caranya passing bola, semua itu baku, dan itu menjadi bagian dari hidup kita atau hidupnya. Tapi Bapak Ibu, ada waktu di mana kita perlu diam, mendengarkan suara dari bapak kita sebagai anak, mendengar suara atau arahan-arahan tertentu dari guru kita yang mungkin tidak baku. Tapi kadang-kadang kita dipanggil. Saya ingat dulu waktu saya kelas 5, guru saya itu paling sering manggil saya dengan teman-teman untuk kasih pengarahan khusus. Tim olahraga misalnya, tim basket, Bapak Ibu lihat, mereka semua tahu cara bermain. Tapi ada waktu-waktu time out. Ketika situasi-situasi tertentu, coach mengambil keputusan untuk apa? Time out. Artinya semua kumpul lagi untuk diam sejenak, konsentrasi mendengarkan apa yang coach saya mau. Strategi apa yang coach saya mau? Nah, apa yang harus kita lakukan kira-kira dengan kata yang lebih spesifik? Dan sekali lagi, menurut saya topik ini bicara soal waktu-waktu ini. Sebagai anak, sebagai murid, sebagai domba. Ya, domba sih nggak bisa time out, udah semuanya ngumpul, nggak. Domba itu hanya ngikut aja. Tim olahragawan sudah tahu semua bermain dengan baik, tapi ada waktu-waktu time out. Untuk kembali duduk dia mendengar apa yang bapak saya, apa yang guru saya, apa yang coach saya, atau dengan kata lain, apa yang Tuhan saya mau, saya dengarkan, saya lakukan. Nah Bapak Ibu, penting atau tidak? Coba kita renungkan sebelum kita lebih jauh. Ini masalah pertama bagi saya, mendengar topik atau mendengar suara Tuhan, membaca, mengerti kehendak Tuhan. Bagi saya perlu atau enggak? Kalau Bapak Ibu rasa nggak perlu, nggak ada artinya topik ini, khotbah ini. Tapi dengan analogi tadi, mari kita renungkan, penting atau tidak? Setelah kita menjawab, baru kita bisa lebih jauh tentang bagaimana untuk bisa mengerti, mendengar suaranya. Dan menurut saya ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti. Bapak Ibu bisa mengerti poin-poin saya berikut kalau Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan tadi. Ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti, bagaimana caranya mengerti kehendak Bapak kita untuk bisa mendengar suaranya. Khususnya dalam tiap-tiap pengambilan keputusan penting dalam hidup, dalam pelayanan kita secara pribadi, keluarga, dan juga pelayanan serta kehidupan bergereja kita. Bapak Ibu, biasanya topik-topik ini disampaikan sekali lagi dalam bentuk ceramah, seminar, dan biasanya dalam bentuk yang lebih spesifik. Sehingga pagi ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu secara umum. Di luar khotbah ini kalau Bapak Ibu mau tanya jawab, atau setelah kebaktian mau kita sharing dan lain sebagainya bisa. Tapi tentunya tidak ada waktu di sini karena ini gereja. Biasanya orang bikin topik, bagaimana mencari kehendak Tuhan dalam mencari teman hidup. Nah, itu kan spesifik. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam mencari seorang hamba Tuhan, spesifik. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam menggumuli pelayanan ke depan, itu spesifik. Sehingga tentunya hari ini dengan topik yang Bapak Ibu berikan, kita nggak menjurus ke sana, tapi yang ingin saya sampaikan pokok-pokok penting ini yang bersifat mendasar, bersifat umum. Paling tidak, sebelum Bapak Ibu tahu beberapa kunci atau boleh dikatakan tips untuk bisa mengerti Tuhan apa yang kau mau, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui di luar yang tadi sebagai hal mendasar. Yang pertama, bagaimana kehendak Tuhan itu beroperasi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu dengan kata lain, bagaimana kehendak Tuhan itu bekerja. Paling tidak ada 3 cara atau 3 kebenaran untuk memahami kehendak Tuhan. Yang pertama harus diingat, kehendak Tuhan itu berdaulat. Yang namanya God's will itu berdaulat, itu berkuasa penuh. Artinya ini merupakan keputusan Allah sendiri. Tidak satu pun dalam alam semesta ini yang dapat menghentikannya. Allah adalah Allah,
Dia sendiri yang akan menyempurnakan apa saja yang inginkan dalam hidup orang percaya, dalam hidup anak-anaknya. Bicara tentang kedaulatan dan kekuasaan penuh Allah memang selalu misterius bagi banyak orang, dan hanya Allah sendiri yang tahu. Sehingga James Dobson juga pernah menulis sebuah artikel dengan judul "Bagaimana ketika Allah itu tidak dapat dipahami". Banyak hal Bapak Ibu dalam hidup ini, bahkan mungkin terlalu banyak hal yang misterius yang kita tidak bisa mengerti. Apa sih? Apa sih yang Tuhan mau? Apa kehendak Tuhan sebenarnya? Kenapa? Memang Dia berdaulat. Dia berotoritas. Jadi bicara soal kehendak Tuhan ini juga bicara soal kedaulatan. Yang kadang-kadang Tuhan katakan seperti ini, kita nggak bisa lawan. Yang kedua, boleh dikatakan kehendak Allah yang tadi berdaulat. Nggak keluar ya di depan, ada ya? Translate-nya ada ya? Oke. Yang kedua, kehendak Allah yang bermoral atau beretika. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kebenaran ini bersifat tetap selama-lamanya, tidak pernah berubah. Moral apa yang saya maksud? Atau apa maksudnya? Ini bicara soal benar atau salah. Ini bicara soal moral. Tidak peduli apa yang dikatakan lingkungan atau komunitas sekitar kita, salah dan benar sudah pasti dalam Alkitab. Moral atau etika dari kehendak Allah diungkapkan dalam firman Allah dan hati nurani manusia. Hanya dua yang tidak bisa berubah, yang diciptakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, firman Allah tidak berubah. Situasi zaman boleh berubah, tapi firman Allah tidak berubah. Tapi ada satu hal yang kita lupa, hati nurani juga. Tuhan ciptakan memang hati nurani itu untuk menjawab tiap-tiap pergumulan, persoalan, pertanyaan dalam hidup. Khususnya bicara soal salah dan benar. Nanti Bapak Ibu akan lihat selanjutnya dalam beberapa poin secara praktis. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita mau ngambil keputusan, kita tanya kehendak Tuhan, memang firman Allah selalu nomor satu. Tapi yang berikut biasanya hati nurani sudah bicara. Saya yakin kalau kita mau dengar hati nurani, kita langsung tahu ini salah atau benar. Persoalannya, kita kadang tidak mau mendengar hati nurani. Bapak bisa tangkap maksud saya dalam poin kedua, moral dari kehendak Allah yang bermoral itu artinya, yaitu tadi, bicara salah dan benar, firman Tuhan, hati nurani tidak pernah berubah. Misalnya kita mau melakukan sesuatu, biasanya hati nurani sudah bicara. Kadang-kadang kita ngakui kita salah mengikuti kehendak Tuhan karena kita melawan hati nurani. Kita membohongi hati nurani kita sendiri. Dan yang ketiga, kehendak Allah yang bersifat khusus. Nah, yang tadi berdaulat tidak bisa diganggu-gugat. Yang berikut moral, salah benar, ini juga tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga, ada kehendak Allah yang bersifat khusus, spesifik. Allah punya kehendak yang khusus, yang istimewa dan berbeda untuk masing-masing kita. Untuk hidup kita, misalnya kehendak Allah untuk Saulus bertobat menjadi Paulus, itu pengalaman Saulus. Tapi tidak semua hamba Tuhan punya pengalaman seperti itu. Rencana Allah sangat bervariasi, tidak ada yang sama untuk setiap anak-anaknya, untuk setiap kita. Tuhan bicara berkehendak kepada saya lain, Tuhan berkehendak bicara kepada Ibu Ingrid lain, Ibu Pam lain, semua kita lain. Itulah kehendak Tuhan, penuh dengan variasi. Misalnya contoh dari ketiga poin penting tadi dalam hidup saya Bapak Ibu secara pribadi. Kedaulatan kehendaknya itu yang sudah menyelamatkan saya. Siapa yang mau ganggu bahwa Ricky Lomban Tuhan selamatkan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gak ada, ya kan? Itu berdaulat, itu kehendak Tuhan. Kenapa ada orang yang bertobat diselamatkan waktu masih kecil? Kenapa ada orang yang bertobat umur 40-50 tahun? Bahkan ada yang bertobat waktu sudah di sebelah salib Tuhan. Berdaulat. Kita nggak bisa mengerti itu kehendak Tuhan. Secara moral, kehendak Tuhan dalam hidup saya membuat saya hati-hati buat dosa. Tiap kali mau buat ada suara atau firman Tuhan, kamu salah, kamu berdosa, sehingga jangan lakukan. Gak perlu tanya lagi kan? Tuhan, boleh nggak saya tuh berdusta ya? Gak bisa. Firman Tuhan jelas, hati nurani. Boleh nggak saya menyakiti hati sesama Tuhan? Saya rasa benar, tapi boleh nggak? Nggak bisa. Moral, salah benar. Firman Tuhan jelas, hati nurani. Bolehkah saya memecah belah persekutuan? Firman Tuhan jelas tidak boleh, hati nurani. Berbuat dosa itu kehendaknya yang bermoral tadi dalam hidup saya. Kemudian particular will, kehendak Tuhan yang bersifat khusus adalah bagaimana Tuhan memimpin saya menjadi seorang hamba Tuhan
penuh waktu, dan bagaimana Tuhan memimpin saya menjadi hamba Tuhan ke Amerika Serikat. Bapak Ibu bisa tangkap ini secara praktis. Itulah aplikasi dari poin tadi. Allah kehendak Tuhan berdaulat menyelamatkan saya, tidak bisa diganggu gugat. Tapi secara moral dalam hidup saya juga ada kehendak Tuhan yang bermoral, yang bicara lewat firman Tuhan, hati nurani. Tapi juga ada kehendak Tuhan yang spesifik, yang tiap kali kita berbeda, tiap dari kita berbeda. Bu Pem tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Pernah nggak ada panggilan Tuhan, Bu Pem, Pem kamu harus menjadi seorang pendeta. Dan kalau kamu jadi pendeta, kamu menjadi gembala jemaat GKI Monrovia. Ya kan? Nah, enggak, itu enggak ada karena spesifik. Dia panggilannya lain, kehendak Tuhan dalam hidupnya lain. Nah, dalam poin inilah Bapak Ibu, dalam poin particular will yang mungkin kita sering mendapatkan persoalan, nanya sama Tuhan, Tuhan, kemana saya? Apa yang harus saya lakukan? Karena spesifik. Tapi sekali lagi, perlu atau enggak? Kalau kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan Mazmur 25 tadi, Tuhan, beritahukanlah aku jalan-jalan supaya aku benar melangkah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Walaupun partikular, kita harus tanya Tuhan sungguh-sungguh, mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, gereja ini dalam berbagai macam pengambilan keputusan. Sekali lagi, saya nggak tahu Bapak Ibu berada dalam posisi mana, tapi bagi saya, betapa pentingnya gereja ini kalau dia mau berjalan dalam kehendak Tuhan, dia selalu harus mengambil waktu, time out, quiet. Tuhan, kemana Engkau mau? Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu rasa, Allah, gak perlulah, udah tahu jalan aja berdasarkan apa yang kita mau, pikiran kita logis. Nanti Bapak Ibu lihat ya, kita akan lihat poin-poin. Meskipun kita ini Bapak Ibu merupakan bagian kecil dari luasnya ciptaan Allah dalam dunia ini, siapa yang bisa membandingkan saya dan alam semesta? Saya dan Tuhan yang maha besar, pencipta alam semesta. Tapi yang menarik Bapak Ibu, Tuhan mengenal kita secara pribadi, dan Tuhan mengasihi kita. Luar biasa menarik. Bahkan kata Alkitab, rambut di kepala saya pun bisa dihitung oleh Tuhan. Tuhan tahu dengan persis berapa jumlah rambut saya, berapa yang masih ada, berapa yang sudah rontok, sudah keluar. Artinya apa Bapak Ibu? Kita berharga. Sehingga Tuhan punya rencana untuk tiap-tiap kita. Walaupun diri kita ini kecil, sepertinya tidak berarti. Tapi ingat satu hal, Tuhan Bapa kita melihat kita, dan Dia punya rencana yang spesifik. Dia mau kita mengikuti kehendak-Nya. Gereja ini menjadi bagian dari seluruh, mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta gereja di seluruh dunia. Tapi gereja ini juga perlu mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Kalau mau berjalan dalam kehendak-Nya. Kalau tidak mau seperti roda berputar berjalan begitu saja. Sehingga tahu dengan persis Tuhan mau bawa gereja ini kemana. Tuhan mau pakai saya lebih spesifik di mana. Pelayanan apa yang Tuhan mau kerjakan di sini. Sehingga ini tantangan buat kita sebagai pemimpin. Pernahkah kita ngambil waktu, Tuhan kasih saya tanda, bicara sama saya, kemana saya harus membawa gereja ini. Itu hal pertama Bapak Ibu. Yang kedua, menurut saya ada beberapa mitos sehubungan dengan kehendak Tuhan. Mitos. Yang pertama, Tuhan itu beri kita peta, kita tinggal ngikut aja. Ya ini petanya, gitu kan? Kamu ikut saja. Bagi saya ini salah. Tuhan tidak kasih peta, tapi Tuhan buat kita itu relasi. Kalau kita ikut, kita taat sebagai murid, sebagai anak, Allah akan menyingkapkan kehendak-Nya kepada kita. Jadi Tuhan tidak kasih kita peta yang hanya sekedar ikut, take it for granted, oke, ini pasti jalannya sana, enggak. Pernah nggak Bapak Ibu alami dalam hidup? Tuhan kasih peta, enggak. Semuanya kita bingung. Karena yang Tuhan ingin adalah relasi. Sebagai anak Bapak, relasi kan? Misalnya anak datang sama kita, Pak, gimana? Boleh nggak ini saya ada naksir satu teman, Allah ikut aja, udah Papa udah kasih tahu, mana aja deh. Pak, boleh nggak saya ini begini, boleh nggak? Terus bapaknya bilang, udah ikut aja. Papa udah kasih tahu, nggak kan? Ada waktu di mana kita panggil face to face dan kita bicara sehingga anak mendengarkan. Allah buat relasi, kalau kita taat, kita mendengar suaranya, Allah akan menyingkapkan. Kalau enggak juga. Yang kedua, Allah tidak mau kita itu bersenang-senang. Allah itu paling anti yang namanya have fun. Allah kita itu Allah yang maha kudus, Allah yang serius. Makanya kalau ke gereja jangan coba-coba senyum. Jangan coba-coba tertawa. Kalau nyanyi juga harus lipat tangan.
dan memandang ke depan, kepala terangkat sedikit beberapa sentimeter. Hormat bagi Allah Bapa. Jangan sekali-sekali senyum ya. Kita harus menghormati Allah yang Maha Kudus. Siapa yang mau jadi Kristen? Ini Allah anti yang namanya have fun, gak bisa have fun. Allah itu anti kesenangan. Bapak Ibu, Allah itu tidak mau kita hidup senang. Oleh sebab itu banyak aturan ini, aturan itu. Sehingga kalau ada kita datangin teman kita yang dari hidup dunia, mau gak kamu jadi Kristen? Saya banyak teman saya nggak, ayo dong ke gereja. Oh nggak mau, soalnya kalau udah ke gereja nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh ini, nggak boleh ke klub, nggak boleh free sex, nggak boleh ini, nggak boleh. Wah macam-macam deh jadi aturannya. Kalau di gereja juga kita harus hati-hati, kita harus pakai kita jadi, aduh nggak bisa deh, nggak bisa have fun. Saya ini masih pingin have fun. Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Tuhan seperti itu? Saya yakin kalau kita mentaati, berserah untuk melakukan kehendak-Nya, hidup kita akan happy. Persoalannya kita selalu melawan apa yang Tuhan katakan. Benar nggak? Melawan. Banyak orang bilang, wah kalau udah dalam Tuhan kita nggak bisa free, nggak bisa bebas. Banyak sekali aturan. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya juga pernah kasih contoh ilustrasi yang praktis sekali. Tapi saya dapat tangkap poin dari ilustrasi ini. Pertanyaan saya, mana yang menurut Bapak Ibu bebas? Maaf ya, pakai baju kayak saya ini atau nggak pakai baju? Yang bebas, nggak terikat. Nggak pakai baju kan? Iya kan? Kalau pakai baju nih, terikat. Tapi mana yang bisa jalan ke sana ke sini? Yang tidak pakai baju atau yang pakai baju? Yang pakai baju, karena dia bilang, aduh pakai baju terikat, saya pingin bebas tuh, nggak usah aja pakai baju. Tapi karena dia pingin bebas, malah apa? Udah nggak bisa kemana-mana ke. Tapi karena dia pakai baju yang dia bilang terikat, dia bisa kemana-mana. Bapak Ibu tangkap poinnya. Kehendak Tuhan, aturan Tuhan bukan buat kita sebenarnya nggak bebas. Sepertinya mengikat, tapi sebenarnya Tuhan mau kita kemana-mana. Tuhan mau kita tuh have fun, Tuhan mau kita happy, Tuhan mau kita enjoy life. Persoalannya kita nggak mendengar. Yang berikut, Allah hanya bicara kepada sekelompok orang saja, khususnya kepada orang suci saja. Dia hanya bicara kepada Rasul Paulus, dia hanya bicara kepada Billy Graham, dia hanya bicara kepada Rick Warren, dia hanya bicara kepada Charles Spurgeon. Saya, apalah saya? Masa Tuhan yang begitu bicara sama saya? Saya rasa ini salah. Karena Tuhan bicara kepada semua orang. Kita semua statusnya sama, kita anaknya, particular will tadi, Tuhan punya kehendak yang spesifik. Keempat, kita harus menunggu pengalaman-pengalaman supranatural. Seperti Paulus, Saulus mendengar suara Tuhan, ada earthquake, gempa, kemudian dia lihat suara, dia dengar suara Tuhan, dia buta, baru dia bertobat. Pengalaman supranatural. Bapak Ibu, saya rasa juga ini salah. Kan lebih banyak Tuhan bicara kepada kita, nanti Bapak Ibu lihat. Lebih kepada hal logis yang dapat ditangkap oleh nalar kita. Menarik Tuhan. Orang tanya, Pak gimana undang bikin seminar Bapak Ibu, topiknya bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam mencari teman hidup. Saya bilang, ini mah gak usah seminar, jawabannya cuma satu. Gimana mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu? Supranatural? Lihat mimpi, tanda? Saya rasa enggak. Tahu kehendak Tuhan untuk teman hidup apa kuncinya? Cinta kan? Gimana kalau nggak ada cinta? Ada teman saya bilang gini, saya tuh nggak cinta loh, Rick. Tapi saya hanya berani taat kepada suara Tuhan. Wah ini tingkat tinggi nih, ya kan? Maksudnya, saya itu sebenarnya nggak cinta, tapi saya belajar mendengar suara Tuhan, ya saya taat aja, saya kawin aja. Nanti cinta belakangan. Saya nggak tahu kalau ada kasus-kasus yang berikut. Yang saya tahu Bapak Ibu, tanda Tuhan kalau mau mengerti teman hidup, dia cinta. Saya cinta, dia juga cinta. Kecuali saya cinta, dia tidak cinta. Baru saya mulai tanya, Tuhan, ini dari Tuhan atau enggak ya? Gitu. Baru minta tanda khusus. Tapi biasanya Tuhan bicara hal yang logis. Benar nggak Bapak Ibu? Boleh setuju, boleh nggak setuju, nanti kita bisa diskusi. Kita harus, atau Allah hanya menyatakan kehendaknya kepada generasi muda. Yang tua-tua ini udah nggak bisa dengar. Siapa bilang? Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar mitos ini, tapi ada mitos katakan, lihat generasi, lihat gereja-gereja sekarang. Mereka begitu hebat, kenapa mereka belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan hanya menyatakan kepada orang muda, itulah Yoel pasal 2. Bangkitnya orang-orang muda, teruna-teruna. Kalau orang tua udah nggak bisa, salah. Tuhan bicara kepada semua usia. Berikut, Allah atau kehendak Allah itu tersembunyi. Kita harus belajar untuk menemukannya sendiri, Bapak Ibu. Bagi saya, bagi saya aneh aja kalau dia sebut kita anak, dia bapak, kemudian dia hiding.
dia sembunyikan sesuatu? Saya rasa enggak. Tuhan bukakan kok, ini loh kehendak saya. Persoalannya pada saya mau ikut atau tidak. Sehingga 2 poin penting ini sebagai dasar Bapak Ibu untuk mengerti langkah-langkah praktis. Cara dia bekerja, kemudian mitos tadi, semuanya salah, semuanya tidak benar. Tuhan bukakan kehendaknya. Sekarang bagaimana kita mengerti? Kita sampai kepada poin yang ketiga. Yang terakhir, izinkan saya share kepada Bapak Ibu beberapa cara Allah memimpin. Ya bukan kita, tapi mungkin saya, tapi Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam hidup Bapak Ibu dan dalam area-area tertentu di mana Bapak Ibu harus mengambil keputusan. Karena apa yang ingin saya sampaikan, selain saya lihat dalam firman Tuhan yang tentunya tidak bisa diganggu-gugat, tapi juga berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Sehingga langkah-langkah praktis ini dari firman Tuhan, tapi bersifat share kepada kita. Dalam pengambilan keputusan dalam hidup saya Bapak Ibu, saya katakan jujur bahwa sampai hari ini saya juga tetap murid, dia guru. Artinya saya juga masih tetap belajar. Apa artinya belajar? Saya juga masih sering salah. Saya akui, dalam berusaha untuk mendengar pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, sampai hari ini pun saya harus akui, saya masih sering gagal, saya masih sering salah dalam mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang pasti, saya juga tidak mengabsolutkan langkah-langkah yang saya katakan ini, karena sekali lagi particular will, Tuhan punya kehendak yang sangat spesifik untuk kita. Kita bisa minta tanda apa saja dari Tuhan, gak ada absolut kecuali yang berdasarkan firman Tuhan. Tapi banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu hari ini sebagian adalah apa yang saya lihat langsung dan belajar dalam hidup saya. Ada beberapa hal penting yang menurut saya perlu kita mengerti sebelum kita masuk kepada langkah praktis. Yang pasti, tidak ada orang bisa mendengarkan suara Tuhan kalau dia belum mengalami yang namanya kelahiran kembali. Dia harus menjadi orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan secara rohani. Bagaimana bisa mendengarkan Bapa, suara Tuhan, kalau secara rohani kita belum diperbaharui? Hiduplah dalam ketaatan firman-Nya. Hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Hidup dengan kerendahan hati, keterbukaan di hadapan Tuhan terhadap pimpinan suara Tuhan. Yang terakhir, hiduplah berserah kepada Tuhan. Saya rasa poin-poin ini sangat penting. Bagaimana bisa mendengar kalau saya nggak mau taat? Gimana saya mau dengar suara Tuhan kalau saya nggak mau berserah sama Tuhan? Gimana saya mau mendengar suara Tuhan kalau saya sombong, saya angkuh? Sehingga Bapak Ibu kadang-kadang bicara kehendak Tuhan, seringkali kita bukan mendengar, tapi sebenarnya kita hanya kasih Tuhan, ini loh proposal saya, kalau bisa Tuhan segera untuk tanda tangan. Ini loh Tuhan proposal, sehingga bukan mencari suara Tuhan, tapi memberikan sudah rencana kita kepada Tuhan, yang kita minta Tuhan approve. Tuhan tanda tangan. Dan ketika Tuhan tidak melakukan seperti apa kita inginkan, siapa yang kita salahkan? Tuhan kembali. Tapi sebenarnya kita nggak ada waktu untuk mendengar suaranya. Sehingga Bapak Ibu, kelahiran kembali, pembaharuan secara rohani penting, ketaatan, kerendahan hati, hidup dalam firman Tuhan, relasi dengan Tuhan, itu sangat penting untuk mendengar suaranya. Sehingga pertama, bagaimana untuk tahu kehendak Tuhan? Tidak pernah berubah, firman Tuhan, suara hati nurani. Firman Tuhan menjadi sumber jawaban atas semua pertanyaan dalam semua aspek hidup saya. Dalam pengalaman pelayanan, tiap kali ada pergumulan pengambilan keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah membaca firman. Tuhan, apa yang firman-Mu sampaikan? Apa yang Kau ingin sampaikan? Kedua, saya mengecek hati nurani. Itu yang terpenting. Kalau hati nurani sudah saya katakan, enggak, saya nggak perlu ngambil langkah berikut. Kalau saya baca firman Tuhan katakan, no. Misalnya, contoh ya. Tiap kali Ibu Sarah khususnya, dia tiap kali bilang, gimana caranya saya bisa nolong, bantu sedikit gereja. Kayaknya saya harus kerja, supaya saya bisa membantu gereja untuk mencukupkan tiap-tiap kebutuhan. Terus biasa, ngambil waktu doa, firman Tuhan. Tiap kali dia sudah mulai ada keputusan begitu, dia baca firman Tuhan, dan selalu yang Tuhan kasih adalah firman Tuhan tentang orang Lewi. Yang tidak boleh bekerja dan hidup dari apa? Bergantung kepada Tuhan. Langsung batal kan? Gak perlu nanya lagi. Karena dia udah tanya firman Tuhan, Tuhan bilang no, enggak. Itu contoh. Ya kemudian setelah itu tentunya hati nurani. Kira-kira saya hamba Tuhan, saya dipanggil Tuhan full time kok saya mau kerja. Apakah ini lahir dari kekhawatiran? Maunya bantu, tapi sebenarnya lahir dari kekhawatiran, rasa tidak cukup. Kalau hati nurani sudah bicara, kita tahan. Itu contoh bagian pertama. Kedua, yang saya lihat Bapak Ibu untuk mengerti kehendak Tuhan adalah melalui para hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, teman-teman di sekeliling kita yang mengasihi kita. Dan poin ini seringkali dilupakan oleh banyak orang. Tidak pernah rugi jika kita mendapat nasihat dari saudara-saudara seiman lainnya. Bapak Ibu, kumpulkan tim,
tanya teman. Misalnya contoh praktis. Waktu saya bergumul dengan Ibu Sarah untuk mengambil keputusan Tuhan, kami ke Amerika atau enggak? Memang sepertinya kalau, wah Amerika gitu, wah nggak usah nanya-nanya lagi lah ya, pasti. Kami bergumul, tanya firman Tuhan. Tanya hati nurani, kami belum dapat jawaban. Langkah berikut. Saya dan Ibu Sarah tanya kepada semua orang di gereja, semua jemaat yang dekat dengan kami, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Tanya semua koster gereja, semua di gereja kami tanya, driver gereja, semuanya kami tanya. Teman-teman terdekat yang tidak dalam gereja, di luar gereja tapi yang mengasihi kami tanya. Semua hamba Tuhan yang kami tahu mengenal kami, mendoakan, kami tanya. Kenapa? Karena kami tahu, atau saya tahu, bahwa mereka lah yang mengasihi kami, mereka yang mendoakan. Sehingga Bapak Ibu, tiap kali saya bicara kepada teman counseling, tiap-tiap pasangan orang yang bergumul soal pekerjaan, soal apapun dalam hidup, ngambil keputusan mau tinggal di sini atau pulang ke Indonesia, saya katakan, tanya kepada hamba Tuhan yang dekat, yang mengasihi, tapi juga tanya teman-teman seiman. Mereka lah orang-orang yang mengasihi kita, yang mendoakan kita. Dan biasanya Tuhan bicara kepada mereka. Waktu mau mengambil keputusan di sini, saya tanya semua orang, tanya mama saya, tanya mama mertua, semua tanya orang-orang yang mendoakan kami. Waktu mau ngambil pengambilan keputusan untuk merging dengan New Life, Bapak Ibu, ini keputusan penting buat saya. Dan tidak gampang saya dan Ibu Sarah mengambil keputusan. Gereja kami sudah 25 tahun, kemudian harus ganti nama, ada pro dan kontra. Kembali, tanya firman Tuhan, Tuhan kasih tanda, hati nurani, kamu ada motivasi lain atau tidak. Yang berikut saya tanya kepada semua kawan di sini dan juga teman-teman di Indonesia. Semua teman-teman hamba Tuhan, senior, junior yang mendoakan saya tanya sama mereka, kira-kira tanggapan kamu gimana dengan merging dan lain sebagainya. Dari situ saya melangkah. Apapun pergumulan Bapak Ibu, firman Tuhan hati nurani, tapi tanyakan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu sudah kasih jawaban, mungkin Bapak Ibu pantas untuk mendengarkannya. Apalagi teman-teman yang lain. Melalui orang-orang terdekat dengan kita. Ya, tadi orang di luar, sekarang orang terdekat. Orang terdekat siapa? Ya, suami, istri, anak-anak. Oh, anak-anak boleh nggak? Boleh. Mereka tim kita, mereka yang mendoakan kita. Nah, kayak contoh ya, praktis saya sama Sarah, Bapak Ibu, itu sudah tips, sudah keputusan waktu mau menikah. Jadi, mau mengambil keputusan apapun, yang Sarah mau ambil, dia harus tanya saya dulu. Yang saya mau ambil, saya harus tanya dulu. Kalau sampai istri atau suami atau Sarah sudah bilang, no, nggak boleh, saya nggak akan ambil langkah berikut. Misalnya, ada tawaran pelayanan di gereja lain. Waktu kami masih di Sidoarjo. Memang kami sedang bergumul untuk pindah pelayanan, tapi kami belum tahu mau di mana. Kemudian ada tawaran pelayanan di satu gereja yang ribuan anggotanya, yang jauh lebih besar di kota lain. Ada motivasi lain? Kayaknya nggak ada waktu itu, karena memang kami sedang bergumul dan kebetulan ada gereja yang memang kebetulan gerejanya besar. Saya langsung pulang di rumah, saya tanya, ini ada tawaran nih, gitu. Gereja di mana? Di Semarang, pelayanannya gini-gini. Jangan macam-macam enggak. Udah langsung dan stop. Karena memang itu sudah komit. Orang yang terdekat yang mengasihi saya. Nah, waktu mau ke Amerika, saya jujur nih ya, tapi jangan bilang besar loh kalau nanti tuh khotbah di sini. Waktu itu kita lagi marahan. Karena marahan, kita sudah bergumul apa ya waktu itu tentang pelayanan juga pokoknya. Terus saya pergi ke Batu, dari Sidoarjo saya pergi ke Batu. Ke Batu itu bukan karena marahannya, bukan. Tapi memang saya ada rencana bertemu dengan dosen di sana. Kemudian pendek cerita, saya dikasih tawaran, mau nggak pelayanan di Amerika? Nah, mau ngomong sama istri kan lagi marahan. Kalau lagi marahan terus ngomong, Bapak Ibu ya udah tahu hasilnya toh. Terus saya ambil waktu, mau ngomong, apa? Gitu kan. Ngomong aja langsung, ini ada tawaran untuk kita pelayanan di Amerika gitu. Ya doakan lah. Nah kan, kalau yang tadi kan di Semarang macam-macam aja lah, nggak usah. Saya merasa ini bukan soal Amerikanya Bapak Ibu ya, saya hanya mau kasih contoh soal kehendak Tuhan. Terus waktu itu dia langsung bilang, udah kita doakan. Nah lewat itu hubungan jadi baik, nggak berantem lagi gitu. Karena mau nggak mau doa bersama kan, nggak berkelahi. Gimana mau berkelahi, mau berdoa terus berkelahi. Akhirnya udah, karena dia bilang gitu ya, kita ngambil langkah berikut, step berikut. Kita ngambil waktu berdoa sama-sama, doa puasa, tanya Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang terdekat sudah bilang enggak, itu kami. Contoh kita masing-masing beda. Satu contoh di sini. Waktu anak sudah besar, kemudian waktu saya masih di Dauni, kemudian Sarah diterima pelayanan di New Life. Ya biasalah secara manusia. Kemudian hitung-hitung, wah ini lumayan sekarang udah makin tambah gitu kan. Pemasukan, yuk kita anak sudah besar, kita pindahin apartemen 3 kamar lah gitu.
Terus orang-orang yang datang ke rumah kami juga, hamba Tuhan sudah bilang, udah nggak cocok nih, anak-anak udah gede, masih 2 kamar, tidur sama-sama. Terus kita bilang berdua, gimana gitu kan? Ya udah kita tanya aja sama anak-anak toh, kata Sarah. Terus kita berdoa malam Bapak Ibu sama-sama di rumah anak-anak. Kenneth yang bilang, begini kalimat dia, menyentak kami berdua, Ma, jangan karena bertambah pemasukan, gaya hidupmu berubah. Sarah juga bilang, betul juga ya kan? Bertobat lagi ya kan? Ya memang sih untuk mereka. Tapi Kenneth langsung bilang, Ma, kami ingat kata-kata itu. Dan membuat akhirnya kami, udah, dan ngapain lagi bergumul? Udah, anak-anak sudah bilang, toh kita mau bergumul untuk anak-anak. Tapi dia bilang, Ma, kita oke begini saja. Jangan karena bertambah and lifestyle kita itu berubah. Harus 3 kamar gitu kan. Nah, sudah Bapak Ibu, udah. Kenapa? Ya mereka tim. Istri, suami, kadang-kadang Tuhan memakai anak-anak kita juga. Sudah, sama-sama sejahtera. Ya udah Kenneth, kamu sekarang kalau begitu kita buat kasur di bawah di ruang tamu karena agak gede, kamu tidur di bawah, kakakmu sama adikmu yang perempuan di kamar atas. Oke, jadi kan aman, happy juga, tidak berubah lifestyle, sukacita. Karena apa? Berusaha untuk berjalan. Sehingga tanya orang. Kemudian melalui suara Roh Kudus yang berikut, melalui suara Roh, maaf kalau saya cepat-cepat Bapak Ibu karena saya tahu waktu. Karena ini topik memang lebih kepada bicara praktis, tapi umum Bapak Ibu boleh tanya selanjutnya. Melalui suara Roh Kudus dalam waktu-waktu berdoa kita. Bapak Ibu, nah itu saya kesimpulan saja. Kita harus akui dalam doa, kadang-kadang itu kita yang banyak omong sama Tuhan, bener nggak? Tuhan, saya ini gini loh, saya mau ini, nggak bisa nggak Tuhan, tolong ini, saya perlu ini, saya sekarang secara finansial susah, nah sekarang bergumul juga suami, anak-anak, kemudian di gereja, Tuhan gimana caranya Tuhan? Sebenarnya kita ngomong tuh sama Tuhan, sekarang, kapan waktu untuk kita itu dengar, Tuhan, saya sekarang mau diam, Tuhan apa sih ingin kau sampaikan? Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengubah paradigma kita atau cara kita berdoa. Jangan lebih banyak omong, tapi lebih banyak diam. Tuhan, ini loh pergumulan saya. Bapak Ibu catat. Itu yang saya lakukan. Saya catat pergumulan saya 1, 2, 3, 4, 5 dalam list. Ada saya kasih contoh di situ. Dalam bahasa Inggris, Bapak bisa slide berikut aja Pak. Langsung ya. Misalnya contoh-contoh itu. Apa langkah selanjutnya dalam pelayanan saya sudah saksikan tadi. Apa langkah selanjutnya dalam keluarga. Apa langkah selanjutnya dalam pernikahan saya. Keuangan saya, anak-anak saya. Saya catat. Kemudian saya ambil waktu doa. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya buat? Untuk gereja ini kayaknya udah stuck. Ini praktis sekali. Program apa yang harus saya buat? Misi mana lagi yang harus kami support, kami dukung? Duduk diam, kasih list, tanya sama Tuhan. Diam, dengar suara Tuhan. Tuhan apa yang kau mau? Anak-anak sekarang gimana dan lain sebagainya. Kita doakan sama-sama. Melalui suara Roh Kudus, melalui waktu doa. Dengarkan suara Tuhan. Melalui karunia yang berikut, apa yang kita sukai, kelebihan, keterbatasan kita. Maksudnya gini Bapak Ibu. Biasanya Tuhan bicara dalam hal tertentu untuk pergumulan, itu nggak pernah yang tidak kita sukai. Atau yang tidak sesuai dengan karunia kita. Tidak kelebihan keterbatasan kita selalu Tuhan pakai untuk menjadi gambaran. Tidak usah supranatural. Misalnya, Tuhan, saya ini mau menjadi penyanyi di gereja. Tapi kalau suara kita bernapas saja false. Bapak Ibu saya bukan bilang gak boleh nyanyi di sini. Bapak Ibu jangan salah tangkap ya. Nah, biasanya Tuhan memang memakai orang yang satu dia suka nyanyi, dia bisa menyanyi. Gitu. Tapi kalau kita misalnya memang tidak bisa nyanyi, apakah memang Tuhan mau saya pelayanannya di situ? Itulah maksudnya. Terus saya ini nggak tahu menahu soal keuangan, saya nggak tahu menahu soal accounting dan lain sebagainya. Terus kayaknya Tuhan mau saya jadi bendahara gereja. Loh, gimana sih? Nggak mungkin loh, tidak tahu keuangan. Jadi Tuhan pakai hal-hal yang kita tahu, kelebihan kekurangan kita. Tuhan, saya mau menjadi pemain football. Tuhan, Engkau izinkan atau tidak? Loh, tapi tinggi saya cuma 150 cm, berat saya cuma 43 kilo. Gimana bisa jadi pemain football? Ya memang sih harus olahraga dan gym dan lain sebagainya supaya kita. Tapi Bapak Ibu, biasanya Tuhan pakai itu yang sudah ada dalam diri kita, hidup kita, karunia kita, kelebihan kita bisa. Memang itu yang Tuhan mau. Kelebihan, kekurangan, keterbatasan saya. Bapak Ibu jangan sampai saya ngomong gitu nanti yang nyanyi-nyanyi nggak mau lagi pelayanan loh. Nanti saya juga jadi berdosa. Bukan itu maksudnya. Tapi saya mau kasih contoh. Tuhan selalu memakai apa yang kita punya. Ada kan orang gitu loh, nggak tahu main musik kok, taunya kayak saya ini loh. Wong cuma tahu C, G, F. Saya kan kalau main gitar cuma tahu itu D, G, A. Ya tahu gitu. Terus ada tim yang jago-jago, saya bilang, oh saya bisa main gitar juga kok. Tuhan berkehendak saya untuk melayani di sini. Tuhan mau saya bermain di sini. Kan nggak mungkin. Ya Tuhan pasti kasih orang lain.
saya nggak bisa masak. Terus tiba-tiba ada panitia Natal, ibu-ibu siapa atau bapak-bapak yang mau sumbang makanan? Saya mau, gitu. Mau sumbang apa? Soto ayam. Loh, kamu bisa masak soto ayam nggak? Nggak pernah, tapi Tuhan bilang saya harus melayani, gitu. Kan nggak bisa Bapak Ibu, itu contoh. Melalui karunia, apa yang kita sukai, kelebihan, keterbatasan kita, Tuhan selalu pakai untuk kita bisa menjawab apakah ini kehendak Tuhan atau tidak dalam hidup kita. Dan melalui, ini pengalaman, melalui mimpi, penglihatan. Dalam pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, waktu di Sidoarjo saya nggak pernah sama Ibu Sarah tuh dapat mimpi, nggak pernah. Tapi nggak tahu waktu kami berdoa sejak datang di Amerika menghadapi pergumulan dalam gereja, kadang-kadang kita sungguh bergumul, nggak ngerti Tuhan mau kemana. Tapi banyak kali Tuhan juga bicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Ibu Sarah biasanya lebih banyak Tuhan kasih mimpi. Dan dalam pengalaman pelayanan, hampir semua mimpi itu, kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan bicara untuk pergumulan tertentu, semuanya terjadi. Waktu kasus gereja kami 2008, kami dapat mimpi. Dan apa yang di dalam mimpi itu terjadi? Contoh misalnya, waktu itu saya kalau nggak salah, bukan Bu Sarah. Saya dapat mimpi, semua jemaat gereja kami sedang naik pesawat. Kemudian pesawat itu mengalami turbulence, storm, angin kencang. Dalam mimpi itu ada beberapa pesawat yang lain yang naik ke atas, jatuh Bapak Ibu. Tapi pesawat kami itu terus naik dengan goncangan. Dan yang menarik, dalam pesawat itu ada 2 orang yang adalah jemaat kami di Glendale. Bapak Ibu, saya pernah ceritakan kasus jemaat kami di Glendale. Dan tidak lama kemudian memang kami mengalami turbulence tahun 2008 secara gereja, mengalami goncangan. Termasuk gereja kami diambil oleh seorang hamba Tuhan, gereja di Glendale. Dan yang tetap dengan kami di Downey adalah 2 orang yang saya lihat dalam pesawat, dalam mimpi itu. Si Bapak Ibu lihat kan? Tuhan pakai, benar terjadi. Satu waktu kami bergumul finansial di Downey, kemudian kami mau pindah gereja. Kami keliling cari-cari, Tuhan mau ini gereja di mana? Kami udah nggak sanggup bayar, cari yang lebih murah. Ketemu seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, oh ini ada, kamu boleh bayar $300 aja semua. $300, murah sekali kan? Kita sampaikan ke jemaat, mereka bilang, oh iya itu bagus, semua majelis, wah setuju. Semua majelis sudah setuju, semua jemaat sudah setuju. Kemudian gereja itu bilang, bisa nggak semua jemaat berkunjung supaya bisa lihat? Waktu mau berkunjung hari Minggunya, Sabtu malam Ibu Sarah mimpi. Ibu Sarah mimpi, tiba-tiba gereja itu mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, dan lain sebagainya. Padahal semuanya sudah dibilang boleh. Itu kita belum ketemu sama orang lain. Jadi akhirnya jadi Ibu Sarah belum kasih tahu. Kemudian kita jalanlah sama-sama ke gereja itu untuk meninjau karena semua sudah setuju. Jadi minggu depannya sudah mau pindah ke situ. Tiba-tiba jalan keliling survei lihat gereja, majelisnya bilang, maaf ya yang lalu itu bukan ini, nggak boleh. Maaf ya nanti kalau kalian di sini itu ini nggak boleh. Maaf ya nanti nggak boleh. Seperti dalam mimpinya Ibu Sarah tadi malam. Akhirnya semua putuskan tidak jadi, batal. Makanya kami tetap di Downey. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Contoh praktis sekali lewat mimpi. Dan yang paling terakhir, setelah kita tanya Tuhan, firman Tuhan, hati nurani, teman-teman, kelebihan, kekurangan, karunia saya, mungkin lewat mimpi penglihatan, coba sinkronkan nomor 1 sampai nomor 6. Dan dalam pengalaman saya secara pribadi, jika itu dari Tuhan, semuanya akan saling mendukung. Semuanya jawabannya akan sama. Tidak pernah satu poin menolak satu dengan yang lain, menentang poin yang lain. Kembali, cek, evaluasi. Oke, merging misalnya, atau pindah ke sini. Sudah tanya Alkitab, firman Tuhan, iya. Hati nurani, ya. Tanya teman-teman, mereka bilang, Rick, bagus loh, kayaknya kamu ini, pelayanan aja, kamu doakan, ya. Tanya istri, suami, ya. Anak-anak, ya. Nah itu kan step-stepnya kalau Bapak Ibu masih ragu. Tapi kayak yang ada beberapa hal yang sudah jelas, istri bilang enggak, ya udah enggak lanjut. Anak-anak sudah bilang ya udah selesai kan. Tapi kalau masih ragu, Bapak Ibu tanya semua 1 sampai 6. Semuanya akan sinkron saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mungkin praktis sekali. Ada hal-hal yang merupakan kebenaran yang proporsional, yang sangat mendasar mengenai status kita, kemudian mengenai kedekatan kita dengan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, punya hubungan relasi dengan Tuhan. Tapi hal praktis tadi Bapak Ibu bisa pakai, tidak absolut, tapi Bapak Ibu bisa punya pengalaman. Intinya, semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya punya waktu-waktu yang intim dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan,
kita akan semakin, bukan gampang, tapi Tuhan akan semakin menyingkapkan, membukakan rahasianya dalam hidup kita. Misalnya, Bapak Ibu yang sudah menikah, praktis sekali lagi contoh. Saya dengan Sarah misalnya, menikah 1 tahun, 2 tahun. Saya nggak tahu kalau dia marah. Saya nggak tahu karena dia orangnya tertutup. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, udah tahu. Taunya dari mana? Dengarkan aja cara dia cuci piring. Kalau dia cuci piring, baru bunyinya tuh nggak ada sama sekali. Nah itu dia nggak marah. Tapi kalau mulai, pas aku marah ini pasti. Ya kan? Udah tahu kenapa? Relasi. Karena makin lama bersama-sama. Gimana bisa dengar suara Tuhan kalau nggak ada relasi? Tidak pernah baca firman-Nya, tidak punya ada waktu doa, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kok Bu Dewi ketawa-ketawa? Maksudnya sama ya? Terus kadang-kadang juga bicara gitu, marah ya? Dia tanya sama saya. Kalau saya kan lebih bisa lebih bisa ini marah ya? Enggak. Alah marah lah, bilang aja. Enggak, kok saya nggak apa-apa. Ih, kayak nggak kenal kamu aja udah berapa tahun nikah tahu marah sama nggak marah. Oh ya udah, kalau gitu udah tahu, gitu kan? Nah beda kan? Tapi kalau dulu kan nggak pernah ngomong gitu. Kalau sekarang mungkin saya nggak ada apa-apa, tapi dia udah feeling kali, rasa. Jalan dari bawah, saya udah tahu kalau dia yang datang. Jadi saya langsung buka pintu. Loh, kok kamu tahu? Ya langkahnya udah ketahuan kok kamu yang datang dari bawah. Kenapa? Ya bersama-sama. Selalu tiap hari kan berapa ratus kali dalam pernikahan kita dia dari bawah ke atas, naik dari bawah ke atas. Jadi kalau di rumah udah tahu karena semakin sering mendengar. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana besar dalam hidup kita. Tahu nggak bahwa Tuhan punya rencana? Yes, Tuhan punya rencana. Bagaimana caranya untuk mendengarkan suaranya dan mengerti rencananya? Itu tadi. Ambil waktu, benar-benar relasi dengan Tuhan sungguh-sungguh. Gereja ini, apa keputusan Bapak Ibu? Apa pergumulan Bapak Ibu? Saya nggak tahu sudah berapa kali saya ini bicara kepada Bapak Ibu, tapi menantang Bapak Ibu. Tapi kali ini Bapak Ibu berdasarkan tema ini. Saya tahu Bapak Ibu sedang bergumul untuk gereja ini, sedang bergumul untuk mencari seorang hamba Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu atau majelis, pemimpin, panitia, pemilihan hamba Tuhan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, ambil waktu doa sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan, tanya firman-Nya, tapi juga tanya sama orang-orang yang mengenal, mengasihi gereja ini dengan tulus, dengan sungguh, siapa saja. Maaf Bapak Ibu, bukan tidak boleh, tapi jangan pernah tanya kepada orang yang Bapak Ibu tidak tahu, yang Bapak Ibu tidak kenal. Bapak Ibu tidak tahu apa motivasi, apa maksudnya. Tapi tanyakan kepada orang-orang yang mengerti, yang mengetahui pergumulan ini, yang mengasihi Bapak Ibu, yang tidak punya motivasi lain. Tentunya banyak orang yang Bapak Ibu kenal, tanya kepada mereka. Tentunya banyak hamba Tuhan yang Bapak Ibu kenal, tanya sama mereka. Tapi selain itu adalah dengan Tuhan. Saya secara pribadi melihat Bapak Ibu, Tuhan punya rencana untuk gereja ini. Selalu saya ulang-ulang. Tuhan mau pakai gereja ini lebih luas. Persoalannya adalah apakah Tuhan menyingkapkannya atau tidak tergantung dari Bapak Ibu. Mau taat atau tidak, mau ngikutin rencananya atau tidak, mau tanya kehendaknya dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar topik ini dan lebih spesifik kepada soal gereja, kita bisa diskusi. Kita bisa sharing, Bapak Ibu bisa tanya. Gimana sih Pak caranya gitu kok? Kayaknya kok simple banget kalau dengernya tadi, tapi kadang-kadang kita juga sulit. Sehingga mari kita berdoa sama-sama, kita bawa semua pergumulan-pergumulan kita secara pribadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam gereja ini, dan kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa kehendak-Mu? Kalau Bapak Ibu rasa bahwa mencari kehendak Tuhan itu penting, itu topik yang penting, dan sebagai anak saya harus mendengar, sebagai murid, ambil waktu. Ambil waktu supaya Tuhan menyingkapkan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita mengambil waktu teduh, kita tundukkan kepala,